ada bayarannya juga. Astagfirullahaladzim, Resti ini kan masih saudara kamu. Masa kamu tega sih? Kita harus ikhlas buat jenazah, kasihan. Tolong kamu bantu buka bajunya biar saya ambil air sabun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu. Astagfirullah. Ini pasti hidupnya nggak bener nih. Tangannya sampai kayak gitu. Irma, jangan asal bicara sembarangan kamu. Pak Mali. Ya udah, saya mau bicara dulu ya sama orang tua almarhumah. Nanti kita lanjutkan. Kang senior, sosok anak sehat timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kami turut berduka cita ya Bu. Semoga almarhumah Husnul Khotimah diterima di sisi Allah dan diampuni segala dosanya. Amin. Terima kasih ya, Nak Mila, Nak Resti. Iya Bu. Irma, adik-adik, mari lu. Lu bukannya disuruh bantuin mandiin anaknya Bu Hamide? Emangnya udah kelar, lu main mau pergi aja lu? Udah kok ibu-ibu, ntar lagi juga dimakamin. Kasian ya, Bu Hamide ditinggal mati sama anak perempuan atu-atunya. Mana belum nikah lagi. Lah iku, kasihan sedih ya, Yen. Aduh Gusti, teka bayangnya pasti nyeri hati ditinggal sama anak sendiri. Tapi emangnya benar ya Bu, anaknya Bu Hamidah belum nikah? Iya bener lah. Soalnya tadi Tadi apa? Tadi apa ini, Mak? Tadi apa? Lu jangan sekate-kate nyebarin gosip. Anaknya Bu Hamidah entu lempeng, anak baik-baik. Kagak macem-macem dia. lah bukan gitu Bu. Soalnya tadi pas saya mandiin ya, tangannya tuh kayak susah banget dilipet dan badannya tuh kayak udah pernah ngelahirin. Oh, tapi Yan, bisa jadi loh Yan. Soalnya aku sering lihat dia dijemput sama laki-laki. Gonta ganti lagi laki-lakinya Yan. Biar gedetan gantung. Tapi pisan atunya anaknya Bu Hamidah teh anu tos lami teh di dieu yang katanya teh kuliah di luar kota teh ya. Nah, katanya dia kuliah di luar kota. Tapi kok belum ada setahun, udah pulang ke sini ya. Aduh. Pas banget tuh Bu teh. Berarti ya kalau gue hitung-hitung nih durasinya 9 bulan, 10 hari, 2 jam, 2 menit. Dia brojol deh tuh di sono. Nah, abis dia beranak di sono, dia kambing maning kemari. Jadi warkamsi, warga kampung sini kagak ada yang tahu kalau dia abis beranak. Aduh, dia kemanain tuh anaknya? Tapi ibu-ibu, cerita ini jangan bilang sama siapa-siapa ya. Nanti rame. Tergantung. Sampai jaminnya. Pasti lagi ngomongin yang enggak. Enggak kok enggak ibu-ibu ya. Kita ngobrol biasa aja kan dari tadi. Belum nih sujon pisan tanya. Yaudah Irma, ayo masuk lagi. Masih banyak yang belum diberesin. Mari ibu-ibu. Seru. Bakalan
rame, up to date. Bu, maaf ya kami nggak bisa ngantar sampai pemakaman. Kamila lagi sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasihan ya Bu Hamidah. Ternyata anaknya hamil di luar nikah. Makanya matinya kena acap begitu. karunya pisan atunya. Mending mengenaskan, serem. Ngomong apa kalian? Henteu ngomong nanon, Bu. Enggak. Siapa yang fitnah anak saya? Siapa? Teu aya nu ngomong nanaon, Bu. Ngomong aja. Kumaha atunya? Yen, ngomong atuh Yen. Kamu teh. Siapa toh? Yen. Itu, Irma, kurang ajar. Irma, kurang ajar kamu ya. Kamu ngomong apa sama orang-orang, ha? Jangan sembarangan fitnah anak saya kamu ya, Irma. Irma, Emang kamu ngomong apa aja sama orang-orang, Bu Hamidah? dia udah fitnah anak saya, Bu Siti. Katanya anak saya udah hamil di luar nikah. Astagfirullahaladzim. Enggak, itu fitnah. Enggak, saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Nggak pernah. Nggak akan ada asap kalau nggak ada api. Dasar kamu kurang ajar ya. Kurang ajar, kurang ajar. Kurang ajar kamu. Cukup. Dengar ya, Bu. Saya nggak pernah ngomong sembarangan. Itu buktinya anak Ibu. Tangannya nggak bisa rapet kan? Ibu lihat sendiri kan? Jaga mulut kamu. Irma, udah, ibu jangan emosi. Kasihan kita ada di depan jenazah. Irma sebaiknya kamu minta maaf, namanya kan orang tua. Minta maaf. Kan dia yang salah. Kenapa harus aku yang minta maaf? Irma, jaga sikap kamu ya sama yang lebih tua. Karena aja dia yang mulai duluan. Udah cukup. Lihat tuh anaknya. Bisa rapet kan? Apa saya bohong? Irma cukup, tolong dijaga. Bu istighfar, Bu. Kasihan almarhumah. Harus segera dimakamkan, Bu ya. Mbak kalau ngomong hati-hati, Mbak. Jangan sampai perkataan buruk yang keluar dari mulut Mbak yang menyakiti orang lain itu berbalik ke Mbak sendiri. Emangnya gue peduli? Irma, kalau kamu kayak gini terus, saya nggak akan ya ngajak kamu kerja lagi. Tapi kan dia duluan yang mulai. Udah cukup Irma, cukup. Bu, sebaiknya ibu bawa Irma keluar, Bu. Irma, Ibu yang sabar ya, Bu. Istighfar, Bu. Astagfirullahaladzim. Mbak Mila, Mbak Resti. Alhamdulillah, Ibu senang banget lihat kalian anak muda-muda tapi rajin ikut pengajian. Iya, Bu. Kan mumpung masih muda. Ya, mumpung masih dikasih kesempatan juga memperbaiki diri ke yang di atas. Ya kan, Mbak? Terus gimana Mbak Mila? Salonnya lancar dong? Alhamdulillah lancar jaya ini. Ya sekarang juga banyak yang home service. Cukuplah buat kebutuhan kita berdua. Alhamdulillah. Tapi Mbak Mila baik-baik aja kan? Soalnya kelihatan lebih pucat dari sebelumnya Mbak. Mbak udah periksa ke dokter? Tadi kami memang sempat mau periksa ke klinik. Tapi Kamilanya nggak mau. Malah pengen ikut pengajian ke Bu Hamidah. Mila, kalau sakit gak usah dipaksain.
Gak apa-apa kok, kan bisa. Kak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mbak Mila. Kak. Kamila bangun, Kak. Kak. Ayo dong Mila, cepet, kita tuh udah ditungguin mandiin jenazah Mila. Ngapain sih buru-buru? Emang ya? Sejak udah gak ada orang tuanya, makin aja tuh si Mila sama si Resti jadi beban hidup. Udah meninggal aja masih jadi beban. Mana gak dibayar lagi. Astagfirullahaladzim Irma, kamu tuh ya gak baik ngomong kayak gitu. Mereka kan masih saudara kamu. Assalamualaikum Siti. Waalaikumsalam Bu Nurul. Ini jariknya. Oh iya, makasih Bu Nurul. Apa ada masalah Bu Siti? Ini Bu Nurul, Irma tuh ya harus sering diingetin kalau pekerjaan memandikan jenazah itu kan ibadah. Tapi dia mikirnya cuma uang aja. Irma, rezeki itu bukan hanya uang, tapi bisa berupa pahala. Yang penting kita harus ikhlas. Insya Allah, Allah akan memberikan balasan yang lebih. Dengar Irma. Ayo Bu. Mari Bu Nurul. Lihat aja, Bu Siti akan mendapatkan balasan karena bikin aku malu. Aini, kamu nggak apa-apa. Wah, nggak boleh dibiarin nih. Enak aja si Jidan curi-curi kesempatan. Nggak baik berduaan. Biasanya yang ketiga tuh setan. Orang ketiganya kamu kan? Aku ya? Iya juga. Oh enggak. Gila. Maksud lo apa ngadu-ngadu kayak gitu? Lo sengaja kan biar gue dipecat? Selalu tahu ya, gara-gara lo, salon manapun udah gak mau nerima gue. Dan gue jadi harus mandiin jenazah. Tega lo ya, sama saudara sendiri. Irma, kamu itu saudara aku. Kalau kamu butuh uang kan gak perlu nyuri. Ada aku, Irma. Kok perutnya menghitam? Wah, bakal jadi bahan gosip heboh nih nanti sama warga. Kenapa kamu Irma? Jangan macem-macem ya. Awas aja, kamu bikin ribut lagi kayak kemarin. Iya, iya. Udah, selesain lagi kerjaan kamu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Irma, itu ngapa sih jenazahnya si Mila romannya berat bener? La ilaha illallah. Masa cerita sama ibu terbaring lagi hilang. Kagak deh, gue janji. Serius gak disebarin? 5 rius. Udah buruan. Keburu jiwa kekepoan gue meronta-ronta nih. Tapi jangan bilang dari saya. Iya, udah cepetan. Kenapa sih? Jadi, itu
Itu jenazahnya kayak habis diguna-guna gitu. Perutnya tuh membesar, terus hitam. Untungnya Mila cuma kedok doang, asli mah cewek nggak bener. Makanya berat tuh. Serem amat sih. Yayeng, Irma, kok bukan ikut rombongan malah ngomongin orang? Ih, Bu Nurul. Pengen tahu banget. Apa pengen tahu aja? Astagfirullahaladzim, bener-bener kalian. Astagfirullahaladzim. Tapi ya Bu ya, kalau menurut aku berita ini tuh harus disebarin ke masyarakat buat jadi pelajaran. Kalau berita kayak begini mah, yuk gua kudu kasih tahu Warkam sih. Biarin aja tuh ntar si Tuti ame si Iput yang nyebarin. Tapi inget ya, jangan bilang dari aku. Ya udah tenang. Tenang, istighfar. Astagfirullahaladzim. Makanya Irma, lain kali perkataan itu harus dijaga. Jangan kebanyakan ngomong dan gibah. Tuh kan, kemasukan laler mulutnya. Apa? Sinilah teh wanita panggilan. Itu nyangka pisan atunya. Kirain dia teh wanita baik-baik. Jadi bener tuh Resti kayak gitu tuh. Iya tuh si Irma sendiri yang ngomong. Emang iya kan? Bu, ibu pada lain sayuran saya itu. Beli deh. Ngegosipin orang itu emang nikmat. Apalagi yang digosipkan adalah orang yang tidak kita sukai. Saking asiknya sampai-sampai kita lupa. Timbangan amal buruk kita semakin memberat. Ibu-ibu, ini saya ada produk baru buat rambut sama wajah, dijamin bagus. Nah kalau ibu-ibu nggak sempat ke salon saya juga bisa home service. Jadi saya yang ke rumah ibu. Nggak Resti, aku nggak pakai produk dari salon munafik. Lagian serem. Aku nggak mau matinya kayak kakak kamu itu, perutnya buncit terus menghitam. Hari gini mah kalau perawatan rambut itu kagak kudu ke salon ya. Lu tinggal pergi ke warung, beli sampo sama vitamin rambut. Dibejak-bejak sendiri aja di rumah, udah kelar beres. Tah bener pisan eta teh mending keramas we di imahnya. Ketahuan bersih wangi gitu. Tapi Bu, ini produknya bagus, mau dicoba dulu? Udah lagian ntar gitu serem matinya kayak kakaknya. Iya nggak? Di mana-mana kalau orang kerja di salon itu ya, nyambi ajrut-ajrutan. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu, kakak saya tuh gak munafik ya. Kalian tuh jangan ngerasa paling bersih ya, karena sering datang ke pengajian. Ternyata apa? Hati kalian tuh busuk tau gak? Maneh teh nya bocah kecil, ngomong naon, sembarangan wae. Ieu teh orang tua, kamu teh atuh punya sopan santun seetik mah. Lah wajar Put, orangnya kayak gitu. Lah nggak makan didikan orang tuane. Seenggaknya saya tahu ya, siapa yang harus saya hormatin atau enggak. Dari perlakuan kalian aja,
Gak layaknya orang yang harus dihormatin. Ngadi-ngadi lu ya. Makin lama makin kurang ajar lu ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ibu-ibu, kenapa mesti sekasar itu? Kasihan kan? Emangnya apa yang Mbak Resti lakuin sampai kalian sejahat ini sama mereka? Malas. Orang urus. Aduh, pening kepala gue. Resti, memangnya kamu dari mana? Saya habis jualan dari siang, tapi belum ada yang beli satupun. Sekarang kan udah malam. Sebaiknya kamu pulang istirahat dulu ya. Tapi kayaknya kalau saya coba 1 atau 2 kali keliling lagi, pasti ada yang beli deh. Ada cewek tuh. Iya nih, samperin yuk. Ayo. Masih buka, Mbak, jasa salonnya? Masih, Mas. Kebetulan saya juga ada produk baru. Bagus buat laki-laki. Gimana kalau jasa servisnya saya beli? Kan katanya salon kamu home service. Iya, Mas, boleh. Kalau kita sewa kamu semalam, tarif kamu berapa? Apa sih, Mas? Saya tuh jual produk ya, bukan jual... Salon keliling kamu tuh cuma kedok aja. Sekarang temenin kita berdua, mau nggak? Enggak, Ayo dong cantik, temenin kita berdua. Gak usah so jual mahal lo, tenang, kita bayar kok. Mas, tolong! Ayo. Enggak, lepas tolong! Tolong! Ayo. Lepasin! Lepasin temen gua. Apaan mereka? Aduh, sakit. Aduh. Kalian, kalau nggak bisa ngebantu orang susah, paling nggak jangan tambah kesusahannya, Mas. Gak usah ceramah deh lo ya. Lebih baik kalian pergi dari sini. Ayo cabut, aneh nih orang. Ayo. Ya Allah, kenapa Allah kasih aku ujian yang kayak gini? Karena Allah tahu kamu kuat. Kamu harus sabar. Kamu pasti bisa. Ya udah Bu, kalau gitu Ainul langsung berangkat ya anterin pesanan. Hati-hati ya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Assalamualaikum. Pagi. Mundur, Wir. Ada pahlawan kampung. Mau belanja sayur. Elah, mundur atuh, Wir. Ada ibu-ibu yang dulu anak nate suka dugem, sekarang teh jadi alim. Mundur, Wir. Ada tukang sayur mau jadi mantunya Bu Nurul. Mundur, Wir. Udah tuin, suka gosip, makin julid, tinggal nunggu ajab aja, Wir. Mundur, Wir. Yayan bete, nggak jadi belanja. Pamit aja. Assalamualaikum. Mundur, Wir. Iput, minta jadi ngutang. Sana. Mundur, Wir. Aku pulang ya. Bikin pusing aja. Udah Nadani, jangan dihiraukan. Emang udah begitu semua gayanya. Iya, Bu. Kadang-kadang bikin stres, Bu. Bikin pusing kalau ada mereka, Bu. Astagfirullahaladzim. Akhirnya,
Bisa juga kan gue bikin Resti digosipin sama satu kampung. Sayang. Aduh. Bisa-bisanya sih, ya ampun, sakit lagi. Senang di atas penderitaan orang lain. Sakit hati emang bahaya. Harus banyak istighfar. Kenapa sih lo jadi cowok? Gue campur aja urusan cewek mulu, nggak ngerti lagi gue. Jelas. Sakit banget. Tolong. Gak ada sih. Cepet banget sih tuh cowok hilangnya. Sebel banget gue hari ini. Sayang, ini ibu buatin teh hangat ya. Makasih ya, Bu. Serius amat gambarnya. Lagi buat apa, Nak? Ini loh, Bu. Aini lagi desain toko kue kita nantinya. Semoga aja cita-cita Aini ini bisa terwujud. Insya Allah, mudah-mudahan bisa terwujud, sayang. Amin. Kira-kira bagus gak, Bu, kalau kayak gini? Bagus? Menurut Ibu, nama toko kuenya nanti dikasih nama apa ya? Bagus. Kita kasih nama toko kue Aini. Bisa sih, Bu. Ya, pelan-pelan kita cari nama yang lain ya. Pokoknya ya, Bu, Aini pengen toko kue Aini ini jualannya di pinggir jalan yang rame banget. Jadi orang-orang bisa tahu toko kue kita. Sayang, dengarnya aja ibu udah bahagia. Insya Allah, mudah-mudahan doa ibu, usaha Aini dijabah sama Allah ya, Nak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lumayan kan nambah-nambah koleksi. Gimana Irma? Semua udah siap jenazah, peralatan? Udah. Udah Irma, kamu jangan ulangin lagi kebiasaan mengomentari jenazah yang kita mandikan. Pamali, lagian juga di agama kan dilarang kalau kita itu membicarakan aib dan kekurangan jenazah yang kita mandikan. Iya, Bu. Kalau kamu kayak gini terus, saya akan cari asisten lain aja. Paham kamu? Iya, Bu. Bilang aja kalau mau nguasain kerjaan sendirian. Nggak mau bagi-bagi kan sama gue. Kalau aja lu gak ada, pasti gue bakal jadi pemandi jenazah utama di kampung ini. Nah, kayaknya bisa gue gunain kalung milik jenazah ini buat fitnah Bu Siti. Permisi Bu Siti. Iya Bu Nurul. Ada apa ya? Ini Bu Siti, tadi keluarga menanyakan ada kalung yang dipakai almarhumah tadi nggak sempat dilepas. Apa Bu Siti lihat? Saya nggak lihat Bu. Irma, kamu lihat? Enggak, saya nggak lihat. Tapi, maaf Ibu, tadi saya ngelihat Bu Siti masukin sesuatu ke tas. Irma, saya tuh nggak masukin apa-apa ya ke tas saya. Tapi saya boleh periksa tasnya kan Ibu? Ah, silakan Bu, silakan.
Astagfirullahaladzim, Bu Siti. Kata Bu Siti beneran ambil kalungnya? Enggak. Saya tuh nggak masukin apa-apa ke dalam tas saya, Irma. Nggak mungkin kan kalung ini ada kakinya masuk sendiri ke dalam tas ibu. Bu, tapi Bu. Pokoknya ibu harus pergi dari sini. Saya nggak mau pencuri seperti ibu mengurus jenazah keluarga saya. Bu, tapi Bu. Pokoknya ibu harus pergi. Permisi, Bu. Tapi kalau Bu Siti pergi, saya kan nggak mungkin ngurus jenazahnya sendiri. Ya walaupun saya sebenarnya udah ahli banget, tapi saya tetap butuh bantuan. Oh, atau gini aja Bu, saya boleh nggak minta bantuan dari keluarga? Biar lebih abdul juga kan? Bu Nurul minta tolong dibantu ya. Insya Allah, saya nanti bantu Bu. Ya. Kalau begitu saya ke dalam dulu ya Ibu. Nah kan lumayan kalau yang bantu keluarganya. Bayarnya bisa buat gue semua deh, mumpung udah gak ada Bu Siti. Resti, keluar Resti. Resti. Iya Bu, kami datang ke sini mau nagih uang obat rambut yang kamu bawa kemarin. Mana uangnya? Tapi Bu, uangnya belum ada Bu. Tolong kasih saya kesempatan lagi untuk saya menghabiskan produknya dulu Bu. Nggak bisa. Kamu udah telat sebulan. Kalau kamu nggak bisa bayar sekarang, saya akan ambil barang-barangnya. Jangan Bu, tolong jangan ya Bu. Bu, tolong jangan Bu. Oh, aduh. Bu, saya mohon tolong jangan dibawa barangnya Bu. Saya janji saya akan lunasin ketika barangnya sudah habis Bu. Kamu bayar dulu, baru akan saya kembalikan barangnya. Saya mohon Bu, saya mohon jangan ambil barangnya Bu. Saya mohon Bu. Saya akan bayar. Sekarang barangnya bisa ditinggalkan? Baik Mas, ini barangnya. Kalau gitu saya permisi ya Mas. Terima kasih ya Mas. Saya janji saya akan kembalikan uangnya nanti. Ini semua gara-gara Irma. Dia yang udah nyebarin gosip sampai aku gak bisa jualan. Lihat aja Irma, aku akan balas dendam nanti. Jangan berpikiran jahat. Sekalipun kepada orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Makasih, Mas. Aku harus balas wanita itu. Wih, tumben-tumbenan nih ditambahin kayak gini. Dari dulu kayak sering gini nih. Alhamdulillah, itu namanya rezeki Irma. Seharusnya kamu bersyukur, jangan lupa bilang alhamdulillah. Irma, apaan sih? Irma, kamu kalau punya mertua dijaga ya? Jangan asal ngefitnah orang. Fitnah apaan lagi? Gara-gara omongan kamu, salon aku tuh jadi gak laku, tau gak? Salon kamu gak laku terus nyalain orang gitu. Dengar ya, salon gak laku itu karena kualitasnya tuh jelek. Atau... Udah ya, gak usah nambah gosip yang enggak lagi. Kamu gak puas kamu udah fitnah Kamila? Siapa yang fitnah? Gue gak fitnah ya, itu fakta. Buktinya, kalau itu gak bener ngapain lu marah-marah? Santai aja kali. Cukup, astagfirullahaladzim. Kamu tuh jaga ya omongan kamu. Aku sumpahin kalau kamu terus-terusan kayak gini, mulut kamu tuh bakal lebih busuk tau gak dari sampah. Udah. Nggak usah sosok nyumpahin gitu deh. Emang kenyataannya kan kayak gitu. Udah cukup, sebaiknya kamu minta maaf. Aku minta maaf sama dia. Kan dia duluan yang mulai, ngapain juga aku yang minta maaf. Mumpung lagi pada rame di sini ya. Mendingan lu ngaku. Mila tuh emang cewek nggak bener kan? Buktinya mayatnya tuh perutnya tuh membengkak, menghitam, apalagi kalau bukan anak haram. Irma kan itu gak tahu apa-apa. Kamila itu, dia berita membesar dan menghitam itu karena sakit liver. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu gak percaya, ibu-ibu boleh tanya ke klinik depan komplek. Aku bersumpah, kalau Kamila itu orang baik. Kayaknya bener deh kalau Irma itu udah bohong dan fitnah Mila sama Resti.
Bener-bener. Irna, lu tuh kelewatan bacot lu ya. Lu julidnya kebangetan. Kalau kita mani ngejulit, udah atas persetujuan Warkamsi. Bener pisan, kita mah julidin orang yang masih hidup, bukan yang udah meninggoy. Kalau kita mah udah lulus investigasi kalau julid. Betul. Lu belum pernah ngerasain kena ajak lu ya. Udah ibu-ibu cukup, jangan diperpanjang lagi. Sekarang pulang ke rumah masing-masing. Ya udah yuk, nanti teh kita kena sialnya. Tinggalin ih. Ntar kita kena sial, ayo. Julid. Aku harus balas perbuatan Resti. Dan aku juga harus cari cara biar warga lebih percaya sama aku daripada dia. Nih ya, caranya biar dapat uang cepat. Res, Siapa kamu? apa kabar? Siapa? Masa iya sih? Kamu nggak kenal sama aku? Oke, kalau gitu. Nama aku Anto. Kita bisa check-in sekarang? Yuk. Kurang ajar. Aku nggak kenal ya sama kamu. Res, kamu kan udah janji sama aku. Kalau malam ini waktu kamu buat aku. Sekarang kita bisa check-in bareng. Yuk. Ayo. Apa sih? Res. Saya nggak jual. Res. Lepasin. Udah. Dengerin Bu ya. Kamu gak usah jual mahal. Aku tahu. Kamu butuh duit kan? Sukses nih rencana gue. Pasti bakal seru nih nanti pas di rumah kosong. Kamu bilang, kamu butuh berapa akan aku bayar? Kurang ajar. Enggak, lepasin. Ayo. Lepasin dong. Tom. Ayo. Lepasin, Mas. Itu kan Mbak Resti. Pergi nggak? Atau saya laporin atas pelecehan perempuan. Mau saya telepon polisi sekarang? Saya telepon ya. Awas deh. Apaan sih? Sok pahlawan. Mantan cewek murahan aja sosok suci lu. Tapi nggak apa-apa sih. Ya ini juga udah cukup lah buat bikin Resti dibenci. Mbak, nggak apa-apa. Baik-baik aja kan, gak ada yang luka? Nggak apa-apa. Kenapa orang itu tiba-tiba ngelakuin hal aneh kayak gitu ya? Ayu juga baru pertama kali ngeliat orang itu, Mbak. Kayaknya sih bukan warga sini. Tapi kok anehnya, dia tahu nama aku Resti. Lebih baik Mbak nggak usah pikirin. Ini anterin pulang ya, Mbak. Takutnya terjadi apa-apa lagi nanti kalau Mbak sendirian. Ya ini, ya. Makasih ya. Mari, Mbak. Ulala coya, Warkamsi. Coba lihat nih. Nih, berita up to date. Kamu gak usah jual mahal. Aku tahu. Kamu lagi butuh uang kan? Di dalam keluarga kalau emang udah ada anak yang kagak bener, udah kayak jamur tuh nular. Anak yang lain pasti ikutan rusak. Iput pikir tehnya apa yang diomongin si Irma teh bohong. Kenyataannya teh bener atuh. Ibu-ibu, jangan langsung percaya sama berita palsu seperti itu. Ini bukan berita palsu. Ini juga bukan gibah. Kalau gibah itu kagak ada buktinya. Tapi ini ada buktinya. Ini yang nolongin Resti di situ. Ini tahu banget cowok nggak jelas itu yang gangguin Resti. Jadi jangan percaya langsung sama berita yang nggak jelas. Loh. Ini kamu belain dia kan karena kamu senasib tah? Mantan Ani-Ani ya belain Ani-Ani ya kan? Ini yakin banget. Ada orang yang berusaha untuk memfitnah Resti di sini. Bu,
sepertinya Aini mau bantuin Resti. Ibu mau nggak bantuin Aini juga? Insya Allah, Ibu pasti bantu, Nak. Ya udah Bu, kalau gitu Aini langsung berangkat ya. Ya, hati-hati ya, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu gak usah jual mahal. Aku tahu, kamu lagi butuh uang kan? Assalamualaikum. Resti. Duduk dulu. Oh ya. Kamu udah ngeliat video kamu yang viral itu ya? Aku dikirimin sama teman aku. Sekarang aku kena fitnah lagi. Ini kamu saksikan kalau orang yang ada di video itu tuh orang yang mencelakain aku. Iya Resti, aku percaya kok sama kamu. Sekarang aku benar-benar bingung. Aku nggak tahu harus gimana. Aku yakin dengan video ini pasti semua orang nggak percaya sama aku. Dan nggak akan ada yang pakai jasa aku lagi. Ngapain mereka berdua? Asik ngobrol kayak gitu. Kamu tenang aja Resti. Setiap masalah itu pasti akan ada jalan keluarnya kok. Tapi kalau salon aku sepi terus, aku mau dapat uang dari mana? Kebetulan nih Resti, Ibu mau potong rambut. Di sini kan belum ada salon khusus perempuan. Bisa nggak kamu datang ke rumah untuk potong rambut Ibu? Gue gak akan biarin usahanya Resti bangkit lagi. Gue bakal fitnah lagi biar dia gak betah buat hidup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Resti, ibu-ibu di sini juga pengen pakai jasa salon kamu. Ada yang pengen dikerimbat, rambutnya dipotong, sama ada yang pengen di styling juga rambutnya. Ya kan ibu-ibu? Masya Allah, aku pikir cuma Bu Nurul aja. Ternyata sebanyak ini. Iya, Ibu juga, Nak. Tapi nanti ya setelah ibu-ibu. Iya Bu, langsung aku mulai ya. Duh, ini gimana sih? Kepala kita semua jadi gatel-gatel gini. Cepetan lupa ke bawah lagi. Kali ini rencana gue pasti bisa bikin Resti dibenci sama semua orang. Produknya kali itu salah, apa gimana sih? Ibu-ibu maaf semuanya, tapi produk saya aman kok. Salah, masih aja lagi ngeles. Gak bener, katanya bener nih bagus. Mau tanggung jawab ibu nih. Nurul, gimana ini?
Udah mana otak-otak, aduh liatin rambutnya. Mbak Resti tunggu sebentar ya. Resti tunggu sebentar. Resti kamu harus bersabar. Sabar ya Resti. Kalau kayak gini terus gak akan ada lagi yang percaya sama aku ini. Enggak Resti. Aku capek dapat cobaan yang terus-terusan kayak gini. Baru kemarin ada ujian. Sekarang ada lagi yang baru. Tapi Resti, yang perlu kamu tahu, Allah itu nggak pernah memberi ujian di luar batas kemampuan hambanya. Tapi ini di luar batas kemampuan aku ini. Malam ini lebih baik Mbak tinggal di rumah Aini dulu ya. Gak apa-apa ini. Aku mau pulang aja. Beneran gak apa-apa? Aku gak apa-apa kok ini. Aku pamit pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau ada di sini. Bukannya tadi aku di pinggir danau. Aduh, habis dari mana nih? Dari danau ya? Pasti bu kan? Ih, akhirnya ya lu sadar juga kalau lu tuh nggak pantas buat hidup. Lu bisa diem gak sih? Dan jangan ganggu hidup aku lagi. Apa gak cukup mulut jahat kamu minta Kamila? Gak usah so suci. Kalau dipikir-pikir perempuan kayak lo tuh emang sebaiknya cepetan nyusul kakak lo ya. Yang terkenal murah itu. Jangan hina Kamila lagi. Kamu juga tahu. Kamu kan yang udah sabotase sama aku. Jangan asal nuduh ya. Mau ngapain? Diam. Mau ngajak gue berantem? Awas! Awas! Awas!
lah ya. Gue coba bela diri. Pokoknya salah lo. Tolong. Tolong. Assalamualaikum Aini. Aini sayang. Kenapa, Bu? Aini. Kenapa Ibu kok panik? Ada apa, Bu? Kenapa? Resti meninggal, Nak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu ini beneran? Iya. Ya Allah. Dari awal tuh Aini udah feeling kalau dia mau pas dia frustasi kemarin, Bu. Aku yang salah, Bu. Aini yang salah, Bu. Harusnya Aini ngejagain Resti. Gak apa-apa, harusnya kemarin tuh Aini paksa untuk nemenin dia, Bu. Tapi sayang, sepertinya Resti bukan. Soalnya warga menemukan dia tergeletak, kepalanya terbentur dan kehabisan darah. Mungkin kecelakaan, Nak. Ya Allah. Kalau gitu, Ibu mau siap-siap bantu ngurus jenazah dulu ya? Iya, Aini juga ikut ya, Bu. Aini juga mau nemenin bantu-bantu di rumah almarhumah. Iya, ayo Ibu siap-siap dulu. Iya. Nggak mau mandiin dia. Nggak ada bayarannya juga. Astagfirullahaladzim. Resti ini kan masih saudara kamu. Masa kamu tega sih? Kita harus ikhlas buat jenazah, kasihan. Ibu sendiri ngapain? Ikut-ikutan mandiin jenazahnya Resti. Itu kan sudah tugas dan tanggung jawab kita. Lagi pula semasa hidupnya almarhum Resti dekat sama ibu. Lah, yang aja mau ngambilan pekerjaan orang. Emang kenapa sih, Bu? Jualannya udah ngelaku ya? Irma, saya ini kan ketua majelis taklim. Tidak ada salahnya kita saling membantu. Berguna untuk semua warga dan berpahala juga. Saya nggak mau kok ngambil lahan pekerjaan kamu. Sekarang, tolong kamu bantu buka bajunya biar saya ambil air sabun ya. Ada apa, Irma? Itu tadi. Itu kenapa? Gak apa-apa kan? Tadi dia buka mata. Astagfirullahaladzim, Irma. Pagi-pagi tuh kamu jangan ngelamun, jangan menghayal. Orang jenazahnya gak apa-apa. Udah yuk kita mulai. Bismillah. Ir, kamu tahu nggak si Resti itu meninggalnya kayak gimana? Oh Irma, kamu teh tahu tuh. Kan kamu teh semalam habis nyamperin si Resti, ya kan? Jadi gini, tadi pas aku mandiin, mayatnya tuh kayak ada lebam-lebam dari setengah badan ke bawah gitu. Kayaknya meninggalnya tuh dipukulin deh, habis dipakai. Astagfirullahaladzim, Irma. Jangan buka aib jenazah seperti itu dan mengarang cerita. Alah, kamu tuh belain dia karena kalian tuh sama aja kan. Lo cuma takut ketika lo mati, gue yang mandiin, nanti aib lo sebagai cewek gak bener tuh gue bongkar, ya kan? Jaga omongan kamu ya, Irma. Memang oknum pemandi jenazah seperti kamu tuh gak bisa dipercaya ya. Kenapa? Lo gak terima? Bentar lagi cewek gak bener kayak lo juga bakal nyusul mereka.
tahu nggak? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aini. Tolong jaga ucapan kamu. Jangan pernah kamu ngomongin hal kayak tadi ke aku atau siapapun. Ngerti? Aina. So suci. Ih, akhirnya ada keributan. Ya ampun, gue demen banget nih kalau pada ribut gini. Au. Aku loh gak pernah lihat Aini sampai muara koyo ngono. Kalau orang itu semakin marah, berarti apa yang diucapkannya itu benar. Nah, udah Bu. Aduh ya Allah, ini ibu mending pada ngurusin suami-suaminya deh, ya. Daripada ngegosip aja kerjaannya. Dani, lu ngapain sih? Gangguin aja. Ini kita lagi pada transfer informasi, tahu? Ribet. Oh, siapa juga yang punya suami? Suami. Oh jadi. Dim. Kenapa sih Bu, orang-orang tuh selalu aja ngungkit masa lalu Aini, Bu? Mereka tuh gak pernah ngeliat kalau Aini tuh pengen berubah. Aini tuh udah berniat menjadi orang lebih baik lagi, tapi mereka tuh gak pernah ngeliat itu, Bu. Mereka selalu aja nyalahin Aini. Aini menjadi inilah, jadi itu. Aini bingung sama orang-orang seperti itu, Bu. Sabar sayang, sabar. Ini yang ikhlas ya, sabar. Omongan manusia itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan nilai kamu di hadapan Allah ini. Yang penting, semua perbuatan baik kamu itu ikhlas karena Allah. Jidan benar sayang. Sekarang kita pergi tahlilan ya. Jangan sampai emosi kamu, kekesalan kamu menghalangi niat kamu untuk kasih doa buat dia. Ini yang sabar ya. Ibu tahu kok, anak ibu kuat. Ya sayang. Ya udah, kalau gitu saya juga pamit. Mau siap-siap dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sadaqallahul azim. Kita duluan ya Bu ya. Ya, makasih ya Pak. Ayo. Assalamualaikum. Kita Waalaikumsalam. pamit ya. Assalamualaikum. Irma gak ikutan pulang juga. Ibu pulang duluan aja, nanti Aini nyusul. Ya udah, kalau gitu Ibu pulang duluan ya. Ya, ini hati-hati nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati Bu. Ya sayang. Bikin bete aja. Ngapain sih ini pakai datang ke sini? Mau cukup berantem lagi apa ya? Harus gue ambilin semua barang-barang berharga di rumah ini. Ya hitung-hitung bayaran gue lah udah mandi jenazah mereka. Biar gue jual-jualin aja nih barang.
Kamu ngapain, Mbak? Itu kamu megang apa? Kamu ngambil barangnya mereka? Gue cuma ngeberesin rumah ini doang. Di orang mereka kan tinggal gue. Ya tapi tetap aja nggak bisa, Mbak. Mereka tuh udah meninggal. Mbak nggak boleh ngambil barang mereka seenaknya. Gue berhak ngambil ini karena gue udah ngurusin jenazah mereka. Astagfirullahaladzim, Mbak. Mbak, tunggu dulu, Mbak. Apaan sih? Awas. Irma. Mbak Irma. Mbak, tunggu. Irma. Irma jangan dikunci, Irma tolong buka pintunya, Irma. Tolong. Tolong. Jadi serem ya ngelihat matinya si Resti. Wah. Hati-hati, Mas. Iya, terima kasih ya Mas Jidan. Iya. Hati-hati ya. Iya, makasih Mas. Makasih Mas Jidan. Kamu gak apa-apa? Enggak, aku nggak apa-apa. Tadi aku kekunci di kamar, tapi aku berhasil kok buka sendiri. Kamu nggak perlu bantuin aku, Jidan. Aku nggak mau terus-terusan ngerepotin kamu. Tapi kan nggak ada salahnya kalau aku nolong kamu. Tapi aku nggak mau terus-terusan ngerepotin kamu. Sayang, minum dulu nak, minum dulu. Ibu tuh sampai khawatir mikirin kamu. Kenapa sih kok bisa pingsan sayang? Kayaknya ini kecapean, Bu. Berusaha untuk buka pintu, minta-minta tolong. Loh, memangnya kamu kekunci di mana nak? Siapa yang ngunci kamu? Ini nggak apa-apa, Ibu. Ibu nggak usah terlalu panik gini. Ini sekarang udah baik-baik aja kok. Iya, tapi ibu tuh penasaran kok bisa sampai kamu kekunci. Pasti ada yang ngunci kamu. Tadi Aini habis pergokin Mbak Irma ngambil barang-barangnya Mbak Resti, Bu. Aini udah cegat. Tapi Aini malah didorong terus dikunciin di kamar. Astagfirullahaladzim.
biar ibu yang bicara sama Irma. Kamu kan udah pernah ngomong sama dia, tapi dia tetap aja gini lagi. Nggak apa-apa, nggak usah Bu. Ibu nggak perlu ngomong sama dia. Orang kayak gitu tuh susah dibilangin. Sekarang Aini istirahat aja ya. Ibu antarin ke kamar. Najidan, makasih ya. Udah nolongi Aini, udah nganterin Aini pulang. Sama-sama, Bu. Kayak Sariawan segala. Pasti dadakan banget lagi munculnya. Di mana nih? Bau ya? Ibu-ibu, pada ngeliat Dani lewat nggak ya mau beli sayur? Set dah Irma. Lu habis makan apaan? Bacot lu mau buat sepiteng. Lu Irma, atau kamu teh rajin-rajin gosok gigi. Muka aja cantik tapi gigi nggak diurusin atuh. Ini teh udara jadi tercemar gara-gara bau mulut kamu. Iya rajin dong sikat gigi. Tapi nggak tahu nih tiba-tiba ada Sariawan tumbuh. Lah dari tadi itu bau mulut kamu ternyata. Sampai jauh-jauh dari kita. Oh, udah ayo tinggalin. Mau. Ayo. Bau sih. Pasti pakai bau segala heran. Irma, Ibu udah dengar apa yang kamu lakukan dengan Aini. Sebaiknya sekarang kamu minta maaf supaya kalian berdua bisa berdamai. Minta maaf. Gak mau lah. Ogah. Nih ya, kenapa sih harus minta maaf sama dia? Orang dia duluan kok nyari gara-gara. Heran. Astagfirullahaladzim. Kenapa ya? Masa Dewannya makin gede. Mana sisa bayaran gua? Lama amat sih. Lu mau bayar gua pakai janji-janji doang? Iya. Kan gua udah bilang banget sih gua waktu. Wah banget sih. Lu denger ya? Sekarang gua nggak mau tahu mana bayaran gua. Sebaiknya kamu ke rumah sakit sekarang. Saya antar. Enggak, gua gak mau ke rumah sakit. Kalau gitu, kamu harus renungkan setiap kesalahan yang sudah kamu perbuat. Lu tuh maunya apa sih? Lu niat nolong apa ceramah? Kalau niat ceramah mah, aduh gak butuh lu. Pergi aja. Silakan Najidan. Tapi saya khawatir, Bu. Kalau dibiarkan lebih lama, takutnya kondisi Irma jadi lebih parah. Aini, kamu gak ngerasain firasat apa-apa? Iya Aini, biasanya kamu selalu cerita ke ibu kalau kamu merasa ada bahaya, nak. Iya ada Bu, kalau gitu Aini berangkat ke warnet dulu ya, mau cetak brosur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tumben, nggak biasanya Aini seperti ini, Najidan. Dan biasanya dia selalu ramah dan peduli sama semua orang.
Astagfirullahaladzim. Irma, kamu mau saya bantu? Ayo. Gak usah. Lo gak usah sok peduli sama gue. Gue tahu lo seneng kan gue sakit kayak gini. Astagfirullahaladzim, bukan begitu. Ya Allah. Lo pasti ngebelain anak lo. Gak usah sok peduli sama gue. Lo pasti seneng kan lihat gue kayak gini. Astagfirullahaladzim, Irma. Saya bantu. Gak usah. Sebenarnya aku kasihan sama Irma. Rasanya aku pengen ngelakuin sesuatu untuk dia. Tapi aku bener-bener marah sama yang dia lakuin ke orang-orang di sekeliling. Gak, udahlah. Kayak kali ini aku gak usah bantuin dia. Percuma juga bantuin. Orangnya sendiri aja gak pernah mau berubah. Biarin aja lah. Dia kena azabnya sendiri. Ini ya, saya Bu Nurul. Bangun. Astagfirullahaladzim. Jidan, tolong bantu Irma. Irma. Saya bawa bantu ke rumah sakit. Iya, tolong bantu aku. Ayo Najin. Astagfirullahaladzim, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Siti. Bu, kenapa nggak dibawa ke rumah sakit aja? Tadi sudah kita bawa, Bu Siti, tapi pihak rumah sakit meminta untuk ditaruh di ruang yang terpisah. Jadi Nairma merasa direndahkan, soalnya takut mengganggu pasien yang lain. Dia minta dipulangkan ke rumah. Jidan, sepertinya Aini masih marah. Dia belum mau datang untuk menjenguk Irma, tapi Ibu khawatir takut terjadi apa-apa. Tolong dibujuk ya. Nanti saya coba bicara sama ini, Bu. Permisi sebentar. Ini Jidan, kamu kesini pasti disuruh sama ibu kan untuk ngebahas soal Rena. Aduh, aku lagi males banget ya ngebahas dia. Aku tahu kamu masih marah. Tapi kondisi Irma lagi buruk banget. Dia sakit keras ini. Memaafkan seseorang emang tidak mudah.
Tapi kita harus bisa memaafkan. Supaya nggak ada beban di hati kita ini. Sabar, ikhlas, dan kebaikan selalu beriringan. Jangan sampai kita kehilangan salah satunya supaya kita nggak kehilangan semuanya. Kamu ini malaikat apa manusia sih, Zidan? Kebaikan kamu selalu aja bisa memaksa aku jadi orang yang lebih baik lagi. Kamu selalu ngebantu orang lain tanpa pamrih. Terima kasih, Zidan. Karena kamu selalu datang di dalam hidup aku. Kita ke rumah Irma sekarang ya. Oh, oke. Udah? Udah. Sebenarnya tuh Irma sakit apa, Bu? Saya juga nggak tahu, Bu Siti. Tapi sepertinya dia terus-terus ketakutan menyebut nama Resti. Saya khawatir dia ketakutan dihantu rasa bersalah atas meninggalnya sepupunya. Bu Siti, aya naon ieu teh meni bau pisan. Ya ampun, ini mah bukan kata lagi bau sampah ini mah. Ini bau itu truk tinja meleduk. Tadi si Irma itu muntah dan baunya bau banget. Saya nggak tahan. Walah, aku ingat omongannya si Resti. Katanya omongannya si Irma itu kayak sampah. Loh apa benar? Yang diomongin sama Irma itu bohong semua alias fitnah loh. Mengganggu banget ya baunya, kamu teh nggak itu ngejenguk. Oh gak kebayang dah kalau kita masuk ke dalam. Kalau gitu lo aja yang ngejenguk ya. Gue cari buah dulu buat bekal lu. Irma, sepertinya kondisi kamu makin parah. Sebaiknya kamu bertobat. Mohon ampun sama Allah. Waalaikumsalam. Aini, ibu minta tolong sama kamu. Tolong, kamu minta maaf sama Irma ya. Maafin Irma. Kasihan Irma. Tolong saya. Betul kata ibu kamu Aini. Tidak baik menyimpan dendam dan amarah. Iya sayang. Tolong. Irma, sebaiknya kamu minta maaf sama Aini. Saling memaafkan ya. Irma, aku minta maaf sama kamu karena aku pernah kasar sama kamu. Aku udah maafin semua kesalahan kamu ke aku kok, Irma. Gak akan minta maaf sama lo. Gue gak salah. Gue gak salah sama siapapun. Yang gue lakukan itu sama seperti orang yang berusaha bertahan hidup. Astagfirullahaladzim. Irma. Ikutin ibuna. Asyhadu an la ilaha illallah. Irma. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pak tahan ya, sebentar lagi sampai kok. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ini bagaimana sih? Kuburan kok banyak sampahnya? Aduh, jadi double kan baunya nih. Bau mayat juga, bau sampah juga. Ulu, saha atunya nu buang sampah ke kuburan menit sopan pisan atuh. Loh, mau dibakar kali Put mayatnya. Sampahnya. Gua kata kali mayatnya. Aduh, Kang Gali mana sih Kang Galinya? Saya Bu, tukang galinya. Astagfirullahaladzim. Tadi ini kuburan nggak kenapa-kenapa. Tadi Mama bersih Bu, nggak ada sampahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebaiknya sekarang kita saling bantu-membantu untuk membersihkan kuburan ini ya. Ya. Gua kagak mau. Biarin aja, ini jadi azabnya dia. Hidupnya jadi sampah masyarakat. Matinya banyak sampahnya kuburannya. Ah bener pisan ah ke hararayang aku ge.